kasih Kak Lena. Sama-sama. Terima kasih Kak Lena. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengarkan Romo Nugroho SCY yang akan menjelaskan tema Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Silakan, waktu kami persilahkan Romo. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Jelas, mau jelas. Jelas banget, Mau. Ada baby Yesus. Baik, saudara-saudariku, senang berjumpa lagi, disatukan dalam ruang Zoom ini. Dari tempat kita masing-masing, kita disatukan dalam ruang Zoom ini, dan juga dalam iman yang sama. Kita ingin bersama-sama mengkhususkan waktu untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan, di mana apa yang kita bicarakan ini sebenarnya sebagai briefing, persiapan yang besok kita rayakan. Bukan saja besok, tetapi sore ini juga sudah mulai dirayakan, karena nanti sore sudah mulai ibadat sore pertama. Kalau kita mendoakan doa brevir, doa ofisi, ibadat harian, ibadat sore itu sudah merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Untuk mengawali perjumpaan kita, saya akan membacakan untuk kita semua dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas ini ya, yang berbicara tentang pesta yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekali peristiwa ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, saudara-saudariku, dari sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, sebenarnya ingin merangkai kisah tentang apa yang kita ingin renungkan dan perdalam dalam studi, dalam permenungan kita siang hari ini. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus ini terlahir sebagai orang Yahudi. Dibesarkan dalam keluarga dan kebiasaan Yahudi oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dididik dalam tradisi keagamaan Yahudi. Jadi secara manusiawi, Yesus adalah sungguh Allah, betul. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia, ia dididik dan dibesarkan dalam adat kebiasaan Yahudi. Buktinya adalah ketika genap waktunya, ia pun dipersembahkan menurut hukum Taurat Musa. Mereka, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria, membawa Yesus ke Yerusalem, ya, membawa Yesus ke Yerusalem untuk mempersembahkan dirinya seperti ada tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan, artinya dikhususkan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tukukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini adalah sungguh-sungguh persembahan Tuhan, di mana sejak awal hidupnya sebagai manusia, ia terlahir sebagai manusia, ia sudah menghayati hidupnya sebagai persembahan. Dan orang tuanya membawanya ke bait Allah untuk dikhususkan, dipersembahkan kepada Allah. Keluarga ini, keluarga Nazaret adalah keluarga yang sederhana. Bukan keluarga yang terpandang, bukan keluarga yang kaya karena mereka adalah keluarga tukang kayu. Bukti yang sangat kuat mengapa saya katakan bahwa keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Maria dan Tuhan Yesus adalah keluarga yang sederhana, keluarga yang jauh dari glamor kekayaan. Kita lihat persembahan yang dipersembahkan oleh Bapak Yusuf. Kalau kita lihat gambar itu, ya, Bapak Yusuf membawa apa itu? Ini membawa 2 ekor burung merpati. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kisah dalam Perjanjian Lama, siapa yang mempersembahkan burung merpati itu atau burung tukukur itu? Karena biasanya hewan persembahan itu adalah domba jantan atau lembu jantan, tak bercacat dan tak bernoda. Biasanya hewan persembahan untuk korban pendamaian dan persembahan adalah hewan domba atau hewan lembu. Tetapi juga ternyata dalam tradisi Perjanjian Lama, tidak hanya hewan domba dan juga hewan lembu yang dipersembahkan, tetapi juga untuk mereka yang miskin, untuk mereka yang sederhana. Untuk mereka yang sederhana, yang tidak mampu membeli hewan kurban, akhirnya juga diberikan kebebasan untuk mempersembahkan hewan kurban lain. Joyce, share screen. Kok nggak ada? Joyce nggak ada?
Ada. enggak? Salah lanjut. pencet kali. Oh, itu kepencet Saya ya. lanjut share screen ya. Hilang. Jadi keluarga kudus ini, keluarga Nazaret ini adalah keluarga yang sederhana. Keluarga yang miskin karena memang dilihat dari persembahannya. Kalau keluarga ini adalah keluarga yang kaya, karena dalam tradisi perjanjian lama untuk mereka yang punya uang, untuk mereka yang punya posisi, persembahannya itu tidak burung tekukur. Burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati diperuntukkan kepada mereka yang tidak punya uang, yang sederhana, yang tidak mampu. Dan keluarga Nazaret ini mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati pada saat Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah, menandakan bahwa memang keluarga ini adalah keluarga yang sederhana. Nah, kendatipun Tuhan Yesus itu adalah terlahir sebagai orang Yahudi, dibesarkan dalam adat kebiasaan Yahudi, namun kehadirannya tidak hanya untuk kaum sebangsanya saja, tetapi hadirnya untuk semua suku bangsa. Alasan pertama adalah ketika kita kemarin merayakan Natal, dalam peristiwa Epifani, peristiwa penampakan Tuhan, 3 majus dari timur, 3 raja dari timur, yang mereka adalah orang-orang non-Yahudi, lewat pernyataan bintang, Tuhan menyatakan dirinya, menyediakan diri dikenal, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang untuk kehadirannya untuk semua orang, tidak hanya untuk orang Yahudi. Dan ketika ia menyatakan diri kepada semua bangsa, maka 3 sarjana dari timur itu mengenali bahwa itu adalah raja yang baru dilahirkan. Ia datang ke palungan dan menyembah Yesus di palungan. Itu tanda yang pertama bahwa Tuhan Yesus kendatipun ia terlahir sebagai orang Yahudi, tetapi hadirnya untuk semua suku bangsa. Alasan yang kedua adalah seperti yang telah disampaikan oleh Simeon dalam ayat yang ke-30 sampai 32, dikatakan doa Simeon seperti ini. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi lewat doa Simeon ini, sungguh-sungguh menjadi nyata bahwa Tuhan Yesus yang sedang dibopongnya itu, seperti gambar itu, ketika Simeon itu menggendong Tuhan Yesus, ia masih bayi. Ia berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Ia sudah tidak ada lagi yang ia harapkan. Semuanya sudah tercukupi. Semua sudah terpenuhi dengan menggendong bayi Yesus itu. Semua pengharapannya terpenuhi, tercukupi. Dan kalau pada saat itu Tuhan memanggil, ia siap. Karena ia sudah melihat terang. Terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel itu. Itu menjadi tanda alasan kedua mengapa Yesus hadir untuk semua bangsa, tidak hanya untuk kaum sebangsanya saja. Dan dalam tradisi-tradisi dalam kitab suci juga jelas bahwa Tuhan Yesus juga hadir juga untuk orang-orang non-Yahudi. Ia hadir juga untuk perempuan dari Siro-Fenisia yang memohon kesembuhan bagi anaknya. Ia juga memberikan kesembuhan kepada Kaisar Romawi, memberikan kesembuhan kepada Kaisar Romawi yang hambanya itu sakit demam keras yang hampir meninggal. Ia mau memberikan mukjizatnya kepada Kaisar Romawi itu, perwira Romawi itu. Maka Tuhan Yesus memang tidak hanya hadir untuk satu suku bangsa saja, tetapi untuk semua suku bangsa. Nah, untuk saat ini dalam tradisi gereja kita memiliki tradisi yang indah dalam pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa atau di Bait Allah, yaitu dengan adanya pemberkatan lilin dalam tiap merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Tetapi memang
ya lagi-lagi bahwa ada juga gereja-gereja yang juga masih sudah menghidupkan lagi tradisi ini, tetapi juga banyak gereja kita juga sudah agaknya kurang lebih melupakan tradisi ini, di mana ada tradisi pemberkatan lilin, prosesi pemberkatan lilin ketika pembukaan misa pada pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Biasanya akan ada pemberkatan lilin dalam tiap merayakan itu, dan lilin itu akan dinyalakan. Nah, dalam salah satu khotbah dari Santo Bernardus, khotbah yang dituliskan dan yang diajarkan pada saat pesta merayakan misa pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, Santo Bernardus itu menuliskan demikian, di mana seringkali pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa sering ditandai dengan prosesi dan pemberkatan lilin. Santo Bernardus mengatakan demikian. Hari ini perawan Maria membawa ke Kenisa Sang Tuhannya Kenisa. Bunda Maria membawa ke Kenisa Sang Tuhan yang empunya yang memiliki Kenisa. Dan Santo Bernardus kemudian menyebutkan bahwa Bapak Yusuf, Bunda Maria, Simeon, dan Hana adalah 4 orang pertama yang memulai prosesi sukacita yang akan terus diperingati sampai ke ujung bumi. Ini kebiasaan yang indah dalam merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, yaitu dengan pemberkatan lilin dan prosesi lilin. Dan prosesi pemberkatan lilin dan prosesi lilin ini dilanjutkan oleh gereja dengan tradisi pemberkatan dan prosesi lilin yang melambangkan lilin yang menyala itu melambangkan Kristus Sang Terang Dunia. Tujuan dari pemberkatan lilin itu adalah untuk mengenang Yesus dipersembahkan kepada Bapa Surgawinya, sebab Simeon yang telah tua menyebut Yesus sebagai terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Sehingga inilah landasan biblis teologisnya, alasan mengapa ada prosesi lilin, karena ingin menegaskan dari apa yang didoakan oleh Simeon ketika ia menatang Yesus, bayi Yesus, di mana ia mengatakan Yesus sebagai terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Itulah alasan mengapa ada prosesi lilin seperti yang ini sebagai sebuah penegasan dari apa yang dikatakan oleh Simeon. Dan ketika kita sudah punya lilin yang diberkati pada saat pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, lilin ini bisa digunakan untuk berdoa sebagai lambang yang mengingatkan bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi seperti Kristus yang mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa. Maka oleh karena alasan inilah, sama seperti Yesus pada awal hidupnya dipersembahkan oleh orang tuanya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria kepada Allah, maka kita semua yang percaya juga ingin mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Allah lewat sikap tindakan kita yang berkenan. Dan lilin-lilin ini sebagai sebuah penegasan dari apa yang didoakan oleh Simeon. Dan kita yang membawa lilin menyala itu, lilin yang sudah diberkati, lilin yang sudah diberkati para pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, lilin itu kita gunakan untuk berdoa, lilin itu kita pegang untuk prosesi, maka ketika kita memegang lilin, kita menjadi seperti Kristus yang ingin mempersembahkan dirinya. Sama seperti lilin itu ya. Lilin itu membiarkan dirinya terbakar, meleleh untuk menerangi ruangan. Demikian juga hidup kita ingin menjadi seperti lilin-lilinnya Tuhan, di mana kita ingin memancarkan terang dengan persembahan hidup kita masing-masing.
Maka oleh karena alasan inilah lalu Bapak Suci itu, Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II, sejak tahun 1977 menetapkan setiap kali merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah menjadi saat untuk juga merayakan Hari Hidup Bakti Sedunia. Apa itu Hari Hidup Bakti? Hari Hidup Bakti itu adalah hari untuk mengenang di mana para uskup, imam, diakon, bruder, frater, suster, religius, ini mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah lewat karya pelayanan setiap hari. Maka besok itu juga menjadi hari perayaan kami sebagai religius dan imam, di mana peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah adalah gambaran, inspirasi, dan kekuatan dari totalitas persembahan hidup seorang religius yang mencerminkan semangat kasih Yesus yang murni, yang miskin, dan yang taat. Sehingga inilah hari khusus oleh gereja telah didedikasikan untuk para religius, biarawan, biarawati, mereka yang mempersembahkan atau membaktikan hidup bagi Allah, gereja, dan dunia. Dan kita bersyukur oleh karena hadirnya imam, uskup, diakon, suster, bruder, lewat persembahan hidup mereka, sehingga kehadiran mereka itu sungguh-sungguh bisa membawa terang bagi banyak orang lewat karya pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Maka besok kalau ketemu romonya, itu ya, disalami juga, Romo selamat pesta, gitu ya. Kalau romonya tahu pasti nggak bingung, pesta apa? Pesta Hari Hidup Bakti Sedunia. Jadi selain pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, juga kami sebagai religius dan imam merayakan hari persembahan diri kami kepada Allah yang terinspirasi lewat persembahan diri Tuhan Yesus. Nah, kita ingin menunjukkan terang itu ya, lewat persembahan hidup kita, di mana lewat persembahan hidup kita, dan di saat kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai sebuah persembahan hidup bagi Tuhan, maka kita menunjukkan terang itu kepada semua bangsa. Kita adalah terang sebenarnya. Sama seperti Kristus adalah terang dunia. Sama seperti Kristus adalah sebagai pernyataan terang yang dinyatakan kepada segala bangsa, demikian pula kita para pengikutnya juga adalah terang, di mana Tuhan juga pernah mengatakan kepada kita, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dan sifat dari terang itu adalah menerangi, memperluas pandangan kita, memperluas horizon kita. Maka kalau kita sebagai terang, karena pengikut Tuhan berarti kita adalah terang, harapannya kita selalu punya ketenangan, pemikiran yang luas, pemikiran yang jernih, tidak mudah dan cepat menghakimi dan berprasangka buruk, dan juga bisa kita hayati lewat kehadiran kita. Apakah kita, hadirnya kita, kata-kata kita, tindakan kita mampu menginspirasi, mampu menerangi orang, mampu mengajak orang untuk bisa ikut dalam karya yang kita lakukan. Tidak hanya mengatakan, ayo ikut berbuat baik, tetapi apakah lewat sikap tindakan kita itu menginspirasi banyak orang untuk berbuat hal yang sama. Maka saudara-saudariku, semoga kebaikan yang telah kita buat ini juga menggerakkan orang lain yang merasakan kebaikan kita untuk berbuat hal yang sama sehingga saling menjadi terang. Seperti lagunya Chrisye itu ya. Engkau lilin-lilin kecil
Lalu lanjutannya seperti apa? Lupa saya. Semoga oleh karena apa yang sudah kita renungkan ini menjadi inspirasi bagi kita. Ayo kita menjadi seperti Tuhan. Lewat persembahan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, di mana Tuhan sudah menjadi terang bagi pernyataan bangsa-bangsa, kita sebagai pengikut Tuhan, kita pun ingin menjadi terang bagi banyak orang. Semoga kebaikan yang kita buat menggerakkan orang lain, merasakan kebaikan kita, berbuat hal yang sama, sehingga kita saling menjadi terang. Itu saja dari saya, Pak Riki. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan sharing-sharing yang mendalam dari saudara-saudari semuanya yang ikut dalam KKS pada kesempatan ini. Ini ada. Thank you, Romo. Thank you. Sorry, gue You're baru welcome. gabung. Sudah bergabung ya? Udah, aku lagi ada acara niaga Iya, iya. kantor dulu gitu loh, Romo. Tapi udah di dalam on the way nih, on the way home. Rek, ya Rek, gimana Rek? Ya, makasih Romo. Itu secara teologisnya ya, Yesus dipersembahkan di dalam Kenisa. Kalau nggak salah umurnya masih 40 hari ya Romo ya. Ya, betul-betul. Lalu Simeon menegaskan bahwa dia adalah seorang Mesias. Mungkin dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman atau ada yang ingin di-sharingkan atau apa Risa udah di jalan atau gimana? Mungkin Jalan, dia belakangnya masih. bisa dijelaskan lagi. Ini dari Romo temanya. Oh dari Romo. Silakan yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Unek-unek, ada unek-unek. Mempersembahkan diri. Ya, boleh Indra. Ya. Selamat siang Pak Romo. Selamat siang, Indrawati. Romo, tadi Romo halo. membahas mengenai Simeon. Ya, Saya itu sebenarnya sudah lama bertanya-tanya dalam hati ya. pada peristiwa gembira. Keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Ya. Itu kan begini isinya ya Romo. Ya. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Yang kalimat terakhir ini, Ya. kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ya. Nah itu saya kalau doa Rosario kadang-kadang suka bertanya-tanya, ini kira-kira artinya apa ya? Mungkin Romo bisa bantu menjelaskan. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Simeon itu adalah sebuah kata-kata nubuat yang akan tergenapi di dalam hidup Maria sebagai Bunda Tuhan. Itu melambangkan bahwa Bunda Maria akan mengalami derita. Kan kita juga punya ya, Bunda Maria berduka cita itu ya, saya lupa tanggalnya berapa kita rayakan itu. Bunda Maria berduka cita. Nah itu sebagai sebuah pemenuhan. Ternyata apa yang dinubuatkan oleh Simeon itu tergenapi dalam diri Maria. Di mana ketika misalnya Yesus dikandung dan dilahirkan di tempat yang tidak layak, itulah juga sebagai pemenuhan akan Maria suatu pedang yang menembus jiwanya. Ketika misalnya Yesus di bait Allah hilang, penderitaan itulah yang juga dialami sebagai suatu pedang yang menembus jiwa Maria. Ketika Tuhan Yesus disangka gila oleh orang-orang, lalu ia kan dalam kisah itu dikisahkan bahwa Maria bersama dengan saudara-saudaranya
bersama dengan saudara-saudara, bukan saudara kandung, tapi saudara-saudara keluarga besar, mencari Yesus untuk kembali saja ke kampung halamannya. Karena banyak orang yang menganggap Yesus sudah tidak waras lagi. Lalu juga, mengapa juga Maria mengalami pemenuhan dari pedang yang menembus jiwanya. Ketika memuncak dalam peristiwa Yesus harus ditangkap, didera, memanggul salib, wafat di salib, itu menjadi suatu pedang yang bertubi-tubi yang dirasakan oleh Bunda Maria. Di mana Bunda Maria sungguh-sungguh mengikuti dari awal ia ditangkap sampai ia dimakamkan, ia sungguh-sungguh mengikuti peristiwa itu. Maka itulah yang mengapa nubuat Simeon yang mengatakan suatu pedang akan menembus jiwamu, itu direfleksikan oleh gereja adalah saat di mana Bunda Maria boleh mengalami penderitaan Yesus, boleh mengalami sebagai murid pertama. Maria itu adalah murid pertama dari Tuhan Yesus sebenarnya. Memang secara kodrati, secara manusiawi, ia adalah bunda yang mengandung Tuhan. Tetapi ia juga sebagai seorang murid. Karena dia mengalami seluruh peristiwa Tuhan. Tidak hanya ia mengandung, tidak hanya ia membesarkan, tetapi juga ia hadir saat-saat terakhir Tuhan. Ketika ia ditangkap, didera, memanggul salib, mati pada kayu salib dan wafat di salib, Yesus ditemani dan disemangati oleh Bunda Maria. Itulah saat-saat mengapa Simeon mengatakan itu. Iya, Romo. Ya. Terima kasih, Romo. Berarti apa yang selama ini kami pikirkan seakan-akan saya mendapatkan afirmasi atau konfirmasi dari Romo bahwa memang selama ini yang saya pikirkan seperti itu. Ya. Saya hanya butuh ini aja, konfirmasi. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Makasih, Indra. Mungkin ada yang bercerita tentang ini yang saya tadi sampaikan, bahwa kebaikan kita itu juga bisa menular. Terang yang kita pancarkan itu juga bisa menginspirasi orang untuk berbuat hal yang sama. Misalnya ketika kita berbuat suatu kebaikan, ternyata juga menular hal yang baik kepada orang lain. Atau ya boleh yang lain ya, sharing pengalaman dari saudara-saudari semuanya. Mungkin ada yang dulunya di dalam keluarga itu tidak ada yang Katolik. Lalu satu menjadi Katolik, lalu yang lainnya ikut jadi Katolik gitu ya. Kan ada juga itu ya, pengalaman seperti itu. Sore Romo, saya Selamat boleh sore. bicara? Ya, Mila, Mila, ya. silakan. Saya kalau tadi Romo bilang tentang kebaikan yang bergulir itu, saya mau kasih contoh Romo. Ya. Saya itu bercermin pada Risa, Romo. Bu Risa. Kenapa? Dia itu orangnya benar-benar yang baik hati dan sering berbagi, Romo. Itu saya belajar banyak dari Ibu Risa. Bagaimana, ini hal kecil aja nih ya Romo ya. Saya kan jualan Romo, jualan makanan. Dia itu paling sering pesenin ya buat Romo. Di sini Romo sini. Oke, Riz, gitu. Aku bikin. Terus ada beberapa saat yang Risa tuh nggak pesen. Tapi hati kecil saya tuh, Risa aja bisa begitu ya untuk Romo, maksudnya berbagi gitu loh. Dan ini hal kecil sekali sih Romo. Ya. Akhirnya aku mulai suatu saat akhirnya aku mulai, sekarang udah bukan giliran Risa. Sekarang itu giliranku untuk maksudnya berbagi dengan Romo-Romo ya, dan ternyata akhirnya bukan cuma buat Romo, akhirnya untuk teman-teman yang memang lagi membutuhkan.
Ya. Itu Romo. Itu jadi saya merasa bahwa Risa memberi saya contoh untuk berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita dengan orang lain. Ya. Itu dalam hal kecil dan dalam hal besar mungkin saya belum bisa, tapi saya berusaha Romo. Itu. Oke. Terima kasih Romo. Terima kasih sharingnya Ibu Lila. Ya. Saya lagi berisik nih, ada tukang nih. Tukangnya tukang sebelah. Tunggu ya, tunggu. Aku baru naik tangga. Oke. Silakan yang lain. Sesi persembahkan di Kanisa. Tunggu. Silakan yang lain. Ada yang mau bersharing pengalaman? Belum ada yang mau sharing nih. Sudah ada satu tadi mengawali. Lila udah, ayo yang lain. Emang agak sulit sih, mau terus terang aja nih apa yang mau di. Oke, momen. Wih, ada dua nih. Iya, Iya, aku aku keluarin keluarin. dulu. Tunggu keluarin keluar gimana lagi nih? nih? Tunggu. Gemaris. Oke. Hah? Oke. Ya. Oke, udah ya. Tunggu. Oke, full screen. Yes. Berapa yang datang? Oke. Tadi aku dengerin sih Romo ngomong itu. Sekarang kita masuk ke Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah ya Romo ya. Ya. Tadi Romo juga udah bilang yang indra pertanyaan. Aku pikir yang waktu kalau yang aku pikir waktu si Simeon ngomong itu, gimana perasaan Bunda Maria yang ngebayangin nanti akan ditombak yang segala macam gitu ya. Matilah gue anak, kalau anak gue digituin bagaimana rasanya itu. Pikiran itu, tapi ternyata Romo bilang justru Maria itu sendiri ya yang memang mengalami beberapa tombaknya aja di beberapa ya. Mother Mary of Sorrow tuh ada berapa tombak ya? Banyak 7 sekali ya. penderitaan Maria, 7 duka Maria. 7 duka Maria itu 7 7 tombak pedang, ya itu. 7 Jadi pedang. itu maksudnya Romo. Aku pikir Yesus itu pada saat dia disalib ini, kalau aku itu Indra yang aku pikirkan. Oke, terus Romo bilang bahwa besok ini kan harinya besok ya sebetulnya Romo ya. Ya. Besok sebutkan saya akan ucapkan selamat kepada semua Romo, suster ataupun ini ya bahwa mempersembahkan hidupnya ke dalam bait Allah. Ya. Itu secara ini adalah Romo segala macam. Tetapi kita pun kan bisa mempersembahkan diri kita juga ke dalam bait Allah. Nah, sekarang yang kita sharing kira-kira apa sih yang niat, kalaupun belum tapi niat untuk mempersembahkan diri kita ke dalam kepada Yesus lah ya, bukan bait Allah, melalui ya ke bait Allah berarti apa yang bisa kita berikan kepada ini semua, enggak melalui kesucian aja seperti para Romo gitu loh. Kita pun harusnya bisa dong gitu. Kira-kira apa niatnya, atau mungkin tanya kira-kira apa ya yang bisa, mungkin ada ide dari teman-teman akhirnya oh iya ya, aku bisa nih mempersembahkan ini ke bait Allah. Begitu kali Romo. Kita coba buka supaya nggak bingung apa yang mau ditanya begitu loh Romo. Gitu. Coba mungkin teman-teman apa ya kira-kira yang kita bisa persembahkan ke bait Allah seperti Yesus yang dipersembahkan oleh Bunda Maria. Ya. Kita jadi manusianya gitu loh. Apa yang kita bisa berikan gitu loh maksudnya. Kita sekarang kita menjadi Bunda Marianya, apa yang kita bisa berikan kepada bait Allah? Waktu, apalagi kira-kira. Tadi Lila bilang bahwa kenapa Risa bisa, aku mau coba gitu ya. Tunggu, ini gue masih pakai ini ternyata.
apa namanya yang Lila tadi, thank you Lila udah mencontohkan aku Pak. Sebenarnya aku sih bukan itu hanya aku senang supaya dari sisi aku senang supaya niat Lila, usaha Lila untuk jualan itu ada yang beli, itu sebetulnya. Tapi mau kasih siapa ya? Oh, Romo-Romo deh yang gua kasih gitu loh, Lil. Sebetulnya itu yang aku melihat. Nah, itu bagian daripada mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi ternyata Lila menerima yang positif ya. Aku juga kaget sih Lila ngomong begitu. Dari sisi aku mungkin berbeda gitu loh Romo. Nah, itulah namanya yang penting kita lakukan saja apa yang kita mau lakukan. Ya gitu ya Romo ya. Ya. Yang terbaik kita lakukan. Yuk teman-teman, kira-kira apa sih yang udah kalian berikan? Boleh nggak kita tahu? Nanti jadinya untuk inspirasi juga bagi saya. Oh, selama ini gue kagak pernah ngasih ini ya. Oh, gue harus begitu, nggak semata-mata materi kan, gitu loh maksudnya. Ya Romo ya. Kalaupun materi, tapi kalau kayak kemarin kita bicarakan, ngasihnya begini, ya rahmat itu juga nggak penuh dapatnya. Ya nggak mengalir. Mengalirnya. Oke, silakan. Ya. Kamu udah mandi ya? Katan. Ayo Franco, keluar dari situ. Franco, Iya. ayo. Siapa ya? Silakan. Dengar sharing dari mempersembahkan diri untuk Tuhan dari Risa tadi. Jadi ada apa ya? Kebayang sama saya waktu saya melihat anak-anak kecil pada saat komuni dia terakhir datang ke altar dengan tangan di dada ya Romo ya. Mereka datang kecil-kecil, bahkan bayi datang meminta berkat dari Tuhan. Ya. Ada yang dibawa dengan orang tuanya, ada yang datang sendiri. Paling tidak mereka tahu bahwa di mana Tuhan itu berada, di mana rumah Tuhan. Dan mereka menjawab apa yang dinubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan seorang yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan anak itu akan datang ke ke rumahnya ya, ke altarnya seperti yang dikatakan oleh Nabi Maleaki. Dan orang itu adalah Yesus sendiri. Dan anak-anak itu menjawab dengan datang kepada Yesus meminta berkat. Ya. Jadi saya kadang-kadang terharu dari situ. Dan nantinya mereka pasti akan mengetahui bahwa lilin terang itu adalah Yesus itu sendiri. Bahwa mereka mempersembahkan dirinya sejak dini untuk Tuhan. Mungkin nanti pada saat mereka besar, banyak sekali cobaan-cobaan yang akan mereka hadapi. Tapi mereka sudah tahu di mana tempat mereka harus kembali. Di mana mereka layak di mata Tuhan. Ya mungkin banyak ya contoh-contoh persembahan yang bisa kita kasih kepada Tuhan. Mungkin gitu, Romo. Sulitnya itu mungkin ini ya, bahwa apa yang bisa aku persembahkan. Mungkin kata-kata persembahan, mempersembahkan diri itu seringkali dikonotasikan hanya untuk mereka sebagai uskup, sebagai imam, sebagai biarawan, sebagai suster, dan religius itu ya. Kalau dalam bahasa yang kita sangat kenal, ya tentunya mempersembahkan diri kepada Tuhan itu kan artinya apa yang bisa aku buat untuk Tuhan. Gitu ya. Apa yang bisa aku buat untuk Tuhan itu yang terbaik, itu apa yang bisa aku buat untuk Tuhan. Nah, seringkali kan orang bertanya, apakah Tuhan butuh sesuatu dari saya? Gitu ya. Ya, Tuhan memang tidak butuh sesuatu dari saya.
ia sudah sangat mulia. Dia tidak butuh perbuatan-perbuatan baik kita memang. Tetapi apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik kita, itu akan membuat kita semakin dibuat layak itu ya. Dibuat layak untuk ambil bagian dalam kerajaannya. Sehingga kita itu akan dibuat semakin layak atau tidak dalam sukacita kekal nanti. Tergantung juga dari apa yang bisa kita lakukan untuknya. Lewat hal-hal baik yang telah kita lakukan kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, maha dahsyat, dia tidak butuh kita. Mau kita berbuat baik atau berbuat jahat itu tidak ngefek untuk Tuhan. Tetapi kita perlu berbuat baik karena Tuhan sudah baik kepada kita. Sehingga kita tidak berbuat baik supaya Tuhan mencintai kita. Kita tidak berbuat baik supaya Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi karena kita semua sudah diselamatkan, karena kita semua sudah dikuduskan, karena kita semua sudah dikasihi, oleh karena itulah kita sudah selayaknya berbuat sesuatu kepada Tuhan lewat sesama yang kelihatan. Sehingga yaitu bahwa kita perlu berbuat baik ya karena Tuhan sudah baik kepada kita. Bukan supaya Tuhan memberikan keselamatan, bukan supaya Tuhan itu telah berbuat baik kepada saya, tetapi oleh karena Ia sudah lebih dulu mencintai saya, lebih dulu mengasihi saya, maka saya tergerak juga untuk berbuat baik kepada sesama. Karena toh apa yang kita buat baik kepada orang lain juga akan kembali kepada kita dalam rupa kebahagiaan, kelegaan, damai, sukacita. Mungkin itu ya saudara-saudariku bahwa ya apa yang bisa aku buat itu untuk Tuhan dan sesama. Tentu banyak ya untuk keluarga, untuk teman-teman komunitas, untuk teman-teman lingkungan, pasti sudah banyak teman-teman saudara-saudari lakukan. Tetapi seringkali lupa dengan perbuatan baik yang sudah dilakukan itu apa. Tetapi yang jelas saya yakin bahwa semua orang pasti sudah berbuat baik. Perbuatan baik itu kita yakini sebagai perbuatan baik kepada Tuhan yang dinyatakan kepada sesama. Mungkin itu ya Pak Riki yang bisa menambah inspirasi kita. Iya, Romo betul. Sehingga apa yang Tuhan ingin kita lakukan juga itu persembahan untuk Tuhan juga ya, Romo ya. Ya. Dalam firman-firman Yesus. Kira-kira mungkin teman-teman ada sesuatu yang sulit. Aku mau ya, Rek. Ya, boleh. Sebetulnya aku nggak bisa membandingkan bagaimana kita memberi seperti Risa. Tapi itu boleh Risa itu bisa menjadi inspirasi bagi kita. Tapi di sini bukan hanya kita yang memiliki kelebihan harus memberi. Justru di sini saya ambil contoh terus terang mungkin sudah berkali-kali saya kemukakan di sini tentang ibu saya, di mana dia selalu merasa ke kita tuh nggak punya lah ini habis perlu ini, tapi dia terus memberi ke orang. Ternyata itu setelah kami anak-anak yang menyadari itu adalah karunia memberi. Jadi kadang-kadang saya yang paling gampang kemarin hari Minggu itu adalah Tuhan tuh sudah melakukan yang baik, bahkan dia memberikan sabda bahagia kan. Ya. Bahagia apabila kita sudah memikirkan orang miskin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya ambil yang seorang janda yang memberikan 1 sen. Sepeser pun itu Tuhan melihatnya dari dia belum pernah melihat seperti itu, dia sudah memberikan hidupnya seluruhnya. Jadi makanya dengan lingkungan kita yang KKS yang sudah berusia hampir lebih dari 20 tahun ini,
kita lebih bertumbuh lagi, dan kita juga udah tahu sekeliling kita di lingkungan Risa ini pasti kita juga ingin menjadi Risa ini menjadi teladan ya. Tapi bukan karena seperti Risa aja, kita juga harus dengan kekurangan kita juga harus belajar memperduli dengan terinspirasi dengan kata-kata sabda bahagia dari Tuhan yang hari Minggu itu gitu loh. Ya. Itu sharing dari saya, Romo. Jadi seperti Lila itu juga kemarin tuh saya juga baru ngomong sama orang Bank Niaga ya. Duh enak ya kok jadi Risa, gue pasti kepengen kalau bisa gue lebih dari Risa. Sampai seperti itu mau. Ya, maksudnya nggak ada unsur paksaan sih itu. Jadi memang sudah bawaan badan gitu loh, Romo. Ya. Itu aja. Terima kasih ya, Romo. Terima kasih sharingnya. Ya. Sekarang teman-teman udah menyerahkan diri kepada Tuhan belum? Dalam arti kata yang sesungguhnya kita serahkan anak kita serahkan anak kita ke altar, belum komuni ya. Tadi Reki bilang tangan disilang, itu kan simbol bagaimanakah dengan diri saya? Apakah saya sudah menyerahkan diri saya kepada Tuhan atau menguduskan diri bagi Allah? Apakah sudah? Atau tanya ke Romo, kira-kira gimana caranya Romo ya? Gitu, biarin Romo pusing lagi. Ya. Sebenarnya banyak ya. Kayak tadi ini saya memang ada acara hari Rabu itu, udah lama memang. Hari ini hari Rabu kami ex Bank Niaga. Bank Niaga tuh ngumpul memang nggak sebulan sekali, pokoknya lagi pas ngumpul ya kumpul. Bisa berapa bulan, udah lama ya Ina ya kita nggak kumpul. Yeah. Nah tadi itu saya tuh memang nggak, saya tahu hari ini adalah saya hari KKS, saya tahu itu. Romo kasihnya mempersembahkan dalam bait Allah, iya saya tahu itu segala macam. Tetapi saya tuh dari kemarin Ina pun saya nggak akan ngomong, ini mau ikutan yuk, enggak. Tapi tadi pagi lagi saya duduk lagi manis, saya harusnya ada KKS. Gue tahu ini tuh, tapi ada kebersit dorongan dari hati. Datang gitu loh. Karena saya nggak pernah datang, Roma udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah datang. Datang. Terus saya telepon Ina, jam berapa Ina? Saya telepon 10 ya pagi ya. Iya, setengah 10. Mau datang nggak acara ini? Dulu Ina mau dong Riz. Oke, kita datang. Tapi KKS dia bilang gitu. I know, nanti aku bilang Rek, gua datang telat. Nggak tahu karena ada dorongan yang ingin saya datang. Oke, saya datang jam berapa? Itu 11 ya Ina ya. Jam 12 kita baru mulai ketemu teman-teman, happy, bahagia banget karena udah lama nggak ketemu, dulu sama-sama di Bank Niaga. Dan kedatangannya kita juga mereka surprise karena nggak pernah datang. Sama-sama berjuang segala macam, happy banget. Terus Riri masuk. Ini gimana sih Riz, mau KKS apa enggak? Waduh, kenapa begini? Gue bilang gitu. Gue udah bilang sama Reki bahwa gue akan telat masuknya, kayak gitu kan. Terus akhirnya kita ngobrol segala macam. Di situ memang ada sesuatu tanggung jawab. Nah ini tanggung jawab bahwa gue ada KKS sekarang, benar tanggung jawab. Tetapi disinilah yang saya lihat bahwa saya membutuhkan ini. Saya membutuhkan Bank Niaga karena itu dorongan. Kalau saya memang mau ke sana, saya bilang hari ini nggak ada KKS ya atau gue nggak ikut, bisa kan? Ya kan? Tapi ini tadi memang rencana saya nggak udahlah lupakan aja Bank Niaga gitu. Tapi hari ini ada dorongan. Nah, untuk itu akhirnya saya datang dan saya sebenarnya males di situ Romo. Aduh, kenapa harus pergi KKS? Seru, happy dan saya udah nggak pernah datang. Cerita-cerita lama, banyak cerita teman yang ini, teman ini. Saya bilang Tuhan mau apa saya datang ke sini? Tuhan tahu kan ini jadwal saya dan saya rencana nggak mau datang kan, tapi ada dorongan dalam hati. Sekarang Tuhan maunya apa saya datang ke sini? Ternyata banyak yang saya dapat. Banyak banget yang Romo yang saya datang dari teman-teman saya. Ternyata dunia itu menurut saya selama ini dunia saya masalah KKS, teman-temannya juga KKS juga, itu terus gitu loh.
Tetapi saya begitu melihat ke dunia, saya ngelihat mereka. Banyak yang bisa saya dapat, Romo, di situ. Oh iya Tuhan, oke, udah cukup ya Tuhan. 2:30 saya pulang ya Tuhan. Saya bilang gitu kan. Inilah salah satu persembahan diri. Ya. Mempersembahkan ini buat Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Lu harus lihat yang lain, Riz. Lu lihat yang ini. Lu bisa lihat betapa teman-teman rindu yang akan, dan aku udah dipersiapkan perlengkapan rohani sama Tuhan buat aku. Aku pun diberikan sesuatu yang yang berlebih di antara teman-teman kamu. Kasihlah wadah. Itulah Tuhan. Jadi pada saat kita rencana ingin mempersembahkan dalam KKS ini, ternyata saya kan kehilangan 1/2 jam. Benar nggak, Rom? Yang selamanya sebelumnya jam 2 gue udah nongkrong di sini. Romo pembukaan apa, Riz? Gitu-gitu kan. Tidak ada gitu kan. Aku bilang Reki, Riz mau pembukaan apa? Enggak, itu dari Romo firmannya. Aku bilang seperti itu kan. Jadi itulah makanya yang penting aku ingin mempersembahkan. Tetapi pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan mengatur semua. Dari pertemuan tadi banyak PR yang saya harus kerjakan. Karena Tuhan ada bukan untuk orang Katolik. Tuhan datang untuk semua orang. Tuhan tuh nggak punya agama. Bukan Islam, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan apa. Gitulah Romo. Jadi sekarang pertanyaan saya, apakah mau tahu dong apa yang sudah teman-teman persembahkan kepada Tuhan? Ini contoh yang buat saya lakukan. Jadi saya meninggalkan 1/2 jam KKS, saya mendapatkan lebih dari 1/2 jam. Begitu Romo. Oke. Thank you teman-teman. Thank you. Ya, silakan. Aku mau ngomong. Ya, silakan. Oh, boleh Dek, silakan Dek. Romo, aku cuman mau tanya, tiba-tiba terbersit aja gitu Romo, tentang nubuat Simeon ini gitu ya Romo. Ya. Mulai dari yang dibilang bahwa Maria itu kan akan menderita gitu. Simeon kayak udah lihat dan memang kenyataannya Maria menderita gitu Romo. Ya. Aku hanya pengen, maksudnya aku cuma terkejut aja gitu ya Mo ya. Ya. Maria tuh tahu nggak sih Romo gitu kan, itu juga udah ada di perjanjian lama gitu tentang kelahiran Yesus sampai akhirnya Yesus nanti akan wafat gitu. Itu Maria kira-kira pada saat dia menerima kabar gembira pertama kali itu, kira-kira dia tahu nggak sih mau bahwa akan seberat itu perjalanan gitu Mo. Cuman bersit aja gitu bahwa nanti Yesus tuh akan wafat gitu. Iya. Gitu aja. Terima kasih. Kalau dari kabar gembira yang kita bisa baca dan dengar dalam Injil itu ya, ketika Maria mendapatkan kabar, dikatakan kabar gembira ya dari malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut kudus dari Allah, akan mewarisi tahta Daud bapa leluhurnya dan lain sebagainya itu. Tentunya pada saat itu Bunda Maria tidak akan tahu persis akan seperti apa hidupnya ke depan gitu ya. Yang jelas ia ketika mendapatkan kabar sukacita itu, ia dipilih oleh malaikat, oleh Allah lewat pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Pada awalnya kan ada dialog di situ ya. Bunda Maria tidak serta-merta mengatakan yes. Tetapi ketika ia diajak bicara oleh malaikat Tuhan, ia sempat bertanya, berdialog. Di mana ketika malaikat Tuhan mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut kudus anak Allah. Lalu kan Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Itu kan ada dialog iman di situ. Tidak serta-merta Bunda Maria menerima pesan itu. Karena ia sungguh-sungguh tidak tahu pesan itu. Nah, tetapi ketika ada penjelasan dari malaikat Tuhan bahwa Roh Allah Maha Kudus akan menaungi engkau, maka Maria pun menyediakan dirinya
sebagai Bunda Tuhan dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Bunda Maria itu tidak tahu tentang yang akan terjadi nanti. Tetapi yang jelas sikap batinnya ini yang penting, sikap batinnya tetap sama. Sejak awal ia menerima kabar sukacita, hingga ia memangku jenazah Sang Allah Putra, sikapnya tetap sama. Aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu mungkin tanggapan saya ya, bahwa walaupun Maria tetap juga mengalami macam-macam pedang-pedang yang menembus jiwanya itu, tetapi ia memiliki sikap yang sama sebagai seorang hamba Allah yang setia kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya mungkin kurang begitu menjelaskan, semoga bisa sedikit menangkap ya pertanyaan dari adik tadi. Adik. Ya. Si Romo. Gimana, Dek? Jelas, Romo. Jadi maksudnya di sini aku ngelihatnya memang kalau kita udah bilang iya sama Tuhan tuh ya setia gitu, karena apapun yang kita lakuin, kita percaya Tuhan tuh akan selalu menyertai kita. Ya. Aku terima kasih, Romo. Ya. Aku sekarang mau berandai-andai dong ya, sambil nunggu ada yang mau nanya. Coba yang mau nanya pikir dulu ya, mau nanya aja. Kan ada firman dari Matius, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Itu kan firmannya. Aku mau bawa teman-teman dong, kita bayangin dalam case ini, pada saat bayi Yesus lahir, ya kan? Kita bisa bayangin Kak, pertama kali bayi kecil itu melihat secara normal pada saat bayi lahir itu bayi matanya kan melihat orang ke atas ya, bener nggak? Ya kan, dia tidur. Nah ini bayangkan nggak, bayi kecil Yesus melihat ke atas dan menatap dengan lembut dan ke atas dan menatap dengan lembut dan penuh cinta ke siapa? Ke mata Bunda Maria. Bisa bayangin nggak? Yesus lagi menatap ke atas, itu bayi, dan Bunda Maria melihat ke Yesus. Bisa bayangin ya, gimana kalau kita melihat bayi, itu yang terjadi. Kita bisa nggak bayangin besarnya cinta yang dialami Bunda Maria kepada Yesus. Seperti kita, begitu bayi kita lahir, kita lihat anak kita, rasa cinta itu begitu besar kepada itu bayi, yang mungil nggak berdaya. Kita bisa bayangin nggak? Terus kita mulai ngerenungin deh. Kita renungkan gimana mengikuti mata Bunda Maria, merenungkan Yesus dari buayan sampai dia disalib. Bisa bayangin nggak itu? Jadi mungkin saya nggak tahu yang tadi Ade bilang, dia tahu nggak sih bakal disalib gitu-gitu prosesnya gitu. Tapi pada saat dia mau mengandung aja udah prosesnya udah berat, diusir sana, diusir sini. Betul. Gitu loh. Itu loh perjalanan itu loh yang apa ya? Bisa bayangin nggak sih? Kita kan hidup zaman masa sekarang yang udah tahu bakal gini. Sekarang bisa bayangin nggak kalau kita trace back, kita balik ke belakang, kita bisa ngerenung mata Bunda Maria merenungkan Yesus dari buayan dia sampai ke salib. Mata Yesus dan Maria serta hati kudus, mereka selalu selaras dan sempurna. Mereka selalu selaras dan sempurna. Demikian juga seharusnya kita bercita-cita untuk selaras seperti mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa nggak sih kita seperti itu? Itu renungan saya, Romo. Ya. Masih renungan mendalam sampai terharu. Itu mungkin karena begini ya, secara manusiawi itu Yesus yang adalah Allah manusia adalah darah dan daging Maria. Iya, secara manusia dia ya benar-benar itu manusia real, manusia. Ya memang yang dibentuk dalam rahim Maria dan memang darah dari darah Maria, daging dari daging Maria, karena kan tidak ada campur tangan laki-laki di situ, bahwa ia dikandung dari Roh Kudus benar, tetapi secara manusia ia terbentuk ya sungguh-sungguh dari Maria gitu ya. Betul. Jadi memang sungguh-sungguh ada kesehatian ya antara
Iya, hati kudus. Iya betul itu Romo. Terus dia ketemu Simeon. Dia melihat Simeon meramalkan seperti itu. Hancur nggak tuh hati sesungguhnya sebagai manusia. Ya. Itulah apa ya, kalau kita mulai malas bersario segala macam, bayangin itu. Gimana Maria memperjuangkan hidupnya umur 15 tahun untuk menghadapi itu. Dan bagaimana dengan permohonan-permohonan kita yang bertubi-tubi novena tidak dijawab terus novena, tetapi ada rasa kesal. Apa yang terjadi? Apakah novena itu menjadi perlu? Kalau niat kita hanya untuk dikabulkan, kayaknya nggak perlu deh. Jadi itu yang kita akan membawa ke situ, apa yang kita bisa persembahkan, Sarah demi Kemuliaan Yesus. Kita apakah mempersembahkan hidup kita karena dapat rezeki, kita mulai berimajinasi, mungkin bisa menolong teman-teman, terutama waktu. Apakah kita bisa konsentrasi mendengarkan si Romo tadi mengoceh? Kalau hanya untuk Romo Nugroho, aduh ngantuk panjang benar si Romo gitu kan. Apakah makna itu kita bisa dapat, kita tangkap? Itu tergantung niat kita. Atau kita sambil makan gini-gini, pokoknya yang penting gua KKS muka gitu. Itu yang mau kita simpel, itu bisa kita berikan ke mungkin dari 10 KKS paling nggak KKS 1 aja. Gue bener-bener konsentrasi, gue bener-bener siap, bener-bener pelajari dulu, atau nanti dengerin nanti pada kecetus sendiri. Apakah itu apakah mempersiapkan malam atau pagi sebelum atau 1 jam sebelum buka KKR, apa sih yang mau dibicarain? Yang penting gue hadir, nanti juga dapat. Nanti kira-kira apa ya gue menanya ya, seru, itu kan gampang gitu. Apakah ada itu? Apakah kayak aku gue bayangin dulu mata Yesus, gue melihat bagaimana Bunda Maria melihat putus-putus sih suaranya, Riz. Persatu gue lihat, terus kayak gitu. Jadi itu salah satu mempersembahkan diri misalnya dengan KKS kecil ini. Apakah kita siap? Udah loh. Masih putus-putus? Udah enggak? Udah. Masih. Reki punya kali ya ini yang enggak tuh, putus-putus tuh. Putus. Videonya juga putus-putus. Itu videonya diem, Riz. Suara sih ada. Suaranya putus-putus. Bentong-bentong gitu ya. Ini sama lagi ngomong nih, nggak dengar kan? Nggak dengar. Iya. Kok Ina bisa bagus oh, suaranya? gitu. Kok Risa enggak? Aku di luar. Oh. Iya. Signalnya mungkin lebih bagus aku. Udah, dengar. Oh, ini Wifi-nya lain. Justru aku jelas, Risa yang Wifi-nya yang lain. Yang signalnya kurang, Risa. Ina bagus. Nebeng Inaknya. Romo sampai jam berapa, Romo? Ya, bisa sebentar lagi. Ya. Ada. Ada. Ya. Ada enggak? Ada. Suaraku ada. Ada. Suaraku ada enggak? Ada. Sekarang ada, Riz, tapi waktu tadi Risa sempat Gua pakai IndiHome tadi, nggak tahu ini merubah sendiri. Jadi itu teman-teman salah satu contoh masalah kecil ini dengan KKS ini. Mungkin kalau kita nggak siap atau nanti tergantung Romo ngomong apa, Romo ngoceh apa aja juga ngantuk kita. Tetapi kalau kita mempersiapkan, saya baca apa yang mau gua tanya ya, apa yang mau ini, itu berbeda. Itu salah satu persembahan diri kepada Tuhan. Karena ini adalah Injil yang dibaca. Dan Romo ini adalah seorang Romo yang sudah ditabiskan menjadi seorang imam. Jadi apa yang dia keluarkan bukan dari Romo pribadi. Apakah ada
apakah siap? Itu contoh kecil aja sebetulnya. Jadi untuk KKS ini sebenarnya nggak terlalu harus dipersiapkan. Ya. Apakah nanti karena saya percaya kalau kita siap, Tuhan akan masuk dari segala sisi seperti yang kemarin kita bahas, Romo Rianto, Agustinus Rianto ya. Iya, betul. Dia masuk ke sini, dia akan jangan sampai ininya itu bocor. Kalau dia masuk tapi bocor ya keluar lagi iman itu. Atau iman itu hanya digambarkan 4 bola pingpong. Oh, udah cukup dong iman gua 4 bola pingpong. Padahal bisa tepung, bisa air, bisa apa lagi gitu loh, sampai dia luber dengan sendirinya. Jadi apakah itu yang saya sudah persiapkan untuk diri saya? Begitu ya Romo. Jadi itu perkara kecil. Selain mempersembahkan persoalanku, mempersembahkan apalagi hidupku, belajar dari perkara kecil, nanti kita akan dapat dipercaya dengan perkara besar. Begitu Romo? Sebenarnya kalau kita sudah punya niat baik ya, mempersembahkan sesuatu dan kita punya hal baik yang sudah muncul, itu pasti Tuhan akan selalu beri jalan ya, berikan kekuatan. Pak Terdihon sebagai pendiri kongregasi SHY itu mengatakan demikian ya. Ia pernah mengatakan demikian ketika ia ditanya oleh keponakannya ya. Ditanya oleh keponakannya tentang bagaimana caranya mendirikan tarekat sampai sungguh-sungguh berdiri dan diakui oleh kepausan. Pak Terdihon menyimpulkan demikian. Tuhan akan mengatur dan mencukupkan segalanya. Itu kata-kata yang menurut saya sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam tugas perutusan saya ya sebagai imam yang dipercaya dengan berbagai tugas yang dipercayakan kepada saya. Ya saya ingin hayati sebagai sebuah persembahan. Ketika saya punya hal baik, ide baik, tentu Tuhan akan beri cara ini gimana caranya bisa. Tuhan akan selalu mengatur dan mencukupkan segalanya itu bisa berjalan dengan baik. Kendati pun mungkin raga fisik saya itu tidak memungkinkan, tetapi pasti saya yakin bahwa Tuhan itu akan beri jalan dan kekuatan. Ada peristiwa ketika awal Desember kemarin, ketika dalam 1 minggu itu ada 2 peristiwa yang harus saya lakukan. Memberi retret kepada SMA di Bengkulu. Kalau ke Bengkulu itu dari Palembang itu 14 jam perjalanannya. Belum lagi di sana itu 3 hari memberikan retret. Harus pulang lagi ke Palembang 14 jam lagi. Lalu sesudah istirahat semalam, hari berikutnya saya lalu pergi ke satu tempat di salah satu paroki di sini, perjalanan kurang lebih 3 jam. Itu memang melelahkan memang secara fisik, tetapi ketika berjumpa dengan umat, memberikan rekoleksi keluarga, jadi saya harus berbagi peran, bertemu dengan anak-anak SMA, saya harus bisa, bertemu dengan keluarga-keluarga, saya juga harus bisa gitu ya. Maka ketika saya punya niat tulus ya, saya harus beri sesuatu untuk Tuhan lewat karya pelayanan ini, dan saya meyakini bahwa lewat karya yang dipercayakan kepada saya, walaupun saya juga secara ragawi, secara pengalaman belum banyak, tetapi ketika saya punya niatan tulus, punya niat baik, punya rencana-rencana baik, maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Walaupun secara fisik itu sempat pening lah, sempat tenggorokan kering lah, sempat radang lah gitu ya. Tetapi Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Dan bisa berjalan dengan baik itu di luar dugaan saya itu. Kondisi fisik saya yang tidak memungkinkan, saya harus tampil sendiri di hadapan 100 umat. Pak Sutri, saya hanya bersama dengan satu tim untuk tim pujian itu ternyata bisa. Ketika saya menghayati hidup saya sebagai saya itu hadir sebagai seorang imam, ya hadir untuk umat. Maka Tuhan pasti akan beri jalan. Tuhan pasti akan beri kekuatan. Tuhan akan mengatur
dan mencukupkan segalanya. Amin. Romo udah mau waktu ini ya, time-nya ya. Romo kan mau kasih retret tuh kan? Iya, ini ada SMA 70 orang ini nanti. Wow, hebat. Sudah mulai padat di sini acaranya. Iya, mau pasca ya. Ya. 22 ini udah Wah, Rabu SMA Abu. nanti SD. Iya. Kita udah mulai masuk Rabu Abu ya. Ya. Tanggal 22. Tanggal 22 ya. 22. Ya. Iya, 22. 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Nggak terasa ya, sudah prapaskah, Paskah. Nanti aku tanggal 25 mau datang, Romo. Oke, Maret. ketemu nanti kita. Maret masih lama. Ya. Hari Sabtu itu ya. Hari Sabtu, tapi datangnya saya pasti hari Kamis kali ya. Supaya Dubes hari Jumat Vatikan juga akan hadir itu, Dubes Vatikan. ya, nuncio ya. Ya. Nah, pasti nanti juga akan protokoler kenegaraan itu. Oh, gitu. Iya, saya juga mau pilih hotel yang nggak dengan nuncio. Pisah. Ya. Ntar repot gua kalau Katanya Dubes hadir ya, Riz? Ya, nuncio. Ya, saya mau ziarah dulu ke tempat itu yang Taman Doa ya. Ya, Via Crucis. Ya. Via Crucis. Jadi mungkin Kamis sebelumnya saya akan hadir. Oke, Romo. Thank you banyak. Mungkin ada Romo udah waktunya mau ini apa? Rehat. Ya. Karena sudah mulai masuk jam 4 ya Romo ya. Ya, jam 4 ya. Oke, kalau begitu Terima thank you kasih banget. Romo. Terima kasih sudah boleh gabung lagi setelah sekian lama, sudah setahun ya nggak gabung ya. Iya. Thank you, Mom. Kayaknya baru ya, kayaknya baru tapi kok tahu. Ya, karena waktu itu aku minta tolong Romo, dia di Bengkulu ya. Waktu itu, Iya. Riz nggak bisa ya di Bengkulu ya kan. Waktu kapan ya Risa minta Romo ya pernah ya? Ya. Desember. Desember ya. Sebelum kita kan libur, setelah itu kan kita libur libur Natal libur. Ya. Sampai baru sekarang. Oke Romo, udah kalinya Rek ya. Kita minta tolong Romo doa dan berkat. Iya. Doa dan Karena berkat. Romo udah nggak Boleh Romo ditutup dengan doa dan berkat. Baik, saudara-saudariku, kita ini tutup. Mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas kebersamaan ini. Dan juga kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perjumpaan secara virtual lewat media Zoom pada kesempatan siang hari ini. Kami boleh merenungkan kisah di mana Yesus Kristus Putramu mempersembahkan dirinya, dipersembahkan kepadamu sebagai awal hidup persembahan kepada umat manusia. Kami bersyukur juga atas segala pengalaman sharing yang boleh dibagikan, yang semakin memperkaya kami sebagai umat-Mu dan semakin beriman mendalam kepadamu. Semoga perjumpaan ini sungguh menguatkan kami, menyegarkan kami, memampukan kami untuk bisa meneladan Yesus Kristus Putramu yang mau memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu, demi juga keselamatan kami di dunia ini. Allah Bapa yang penuh kasih, kami tetap mohon berkat-Mu untuk kami semua dengan segala niat baik dan rencana-rencana kami, pekerjaan kami, anggota keluarga kami. Semoga oleh karena berkat-Mu, kami mengalami sukacita, damai, dan keselamatan, dan berkat melimpah yang boleh Kau curahkan menjadi kekuatan dan semangat kami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. 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 Ajak kami juga. Saudara-saudariku semuanya, beserta anggota keluarga, pekerjaan, dan niat-niat baik kita, selalu dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Tuhan berkati kita semua. Kasih Romo, salam sehat. Mohon izin ya. Live. Acara